Shalom adik-adik. Shalom Bang Tian. Shalom Kak Gebi. Shalom Kak Eci. Bang Tian apa kabar? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Kalau adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Harus bersuka cita semua ya Kak Gebi. Betul banget Bang Tian. Ya adik-adik, kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri di minggu ini. Bang Tian masih semangat kan walaupun ibadah online? Harus tetap semangat dong Kak kalau mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bener banget, adik-adik yang di rumah sudah siap juga kan? Apa duduknya sudah rapi? Sudah disiapkan belum Alkitab di samping duduk adik masing-masing? Udah Kalau kali ya, Bang Tian? belum, disiapin dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Betul, sudah ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, tidak lagi colek kanan kiri, tidak lagi bercanda dengan kakak, abang atau adiknya. Kita mau siapkan hati kita, sebelum itu kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Bang Tian ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-Mu mengucap syukur atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah minggu kami, Kau yang bimbing kami agar kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan tenang dan damai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan, Kau yang berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima agar kami dapat bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami agar kami dapat terus layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami serahkan kepadamu melalui nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, karena kasih Tuhan begitu besar, begitu tinggi, tapi lebih tinggi daripada langit, kita mau angkat pujian. Apa judulnya Bang Tian? Setinggi-tingginya langit. Ikuti gerakan KGB adik-adik. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, terutama anak-anak sekolah minggu. Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu bersuka cita mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai, hanya di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, masih bersuka cita ya adik-adik. Sekarang yang masih berdiri boleh duduk deh. Nah Kak Gebi, tema kita minggu ini apa sih Kak? Tema kita minggu ini adalah tumbuh kuat di dalam Tuhan. Maksudnya apa ya Bang Tian? Maksudnya kita bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Benar banget. Jadi setiap kita melakukan segala sesuatu itu berlandaskan dalam nama Tuhan Yesus kan Bang? Harusnya seperti itu ya Kak Gebi. Betul banget adik-adik. Sama seperti lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan. Yuk kita angkat pujian, judulnya Dalam Nama Yesus. Ikuti gerakan Kak Gebi lagi adik-adik. Harus lebih bersuka cita dari tadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya. Alkitabnya yang bentuk buku ya adik-adik, jangan pakai yang handphone. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian. Mari masuk. Dengan sikap berdoa, kita mau angkat pujian ini. Sama-sama kita katakan, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik sekolah minggu, shalom semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Sikap berdoa semuanya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diizinkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua supaya kami mendengarnya dengan baik sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini 13 Juni 2021 diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Efesus pasal 2 ayatnya ayat 21. Kita baca
Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh sebuah bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri, tumbuh kuat di dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak yang dimaksud dengan Dia? Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan Dia adalah Yesus Kristus. Lalu siapa maksudnya bangunan? Anak-anak sekolah minggu, kita tahu bangunan itu biasanya di dalam pikiran kita adalah gedung yang tinggi, gedung yang mewah. Tetapi di dalam firman Tuhan, siapa yang dimaksud dengan bangunan? Maksudnya bangunan itu adalah kita, gereja. Bait Allah disebut gereja. Bait Allah atau gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang percaya, pengikut Yesus, atau anak-anak sekolah minggu yang selalu rajin sekolah minggu. Itulah yang disebut dengan bait Allah. Termasuk anak-anak sekolah minggu Taman Wisma Asri, jemaat HKBP Taman Wisma Asri, itulah yang disebut dengan bait Allah. Kita dibangun. Bait Allah itu atau gereja itu dibangun menjadi satu susunan bangunan. Ya, satu susunan bangunan tersusun rapi. Kalau sebuah bangunan kurang rapi tidak enak dilihat, tetapi kalau bangunan itu tersusun rapi enak dipandang mata. Tetapi artinya adalah gereja bukan gedungnya, bukan bangunan yang mewah itu, tetapi adalah bagaimana orang-orang di dalamnya bertumbuh imannya dengan baik. Bagaimana anak-anak sekolah minggu di rumah, walaupun ibadah secara online, tapi harus bertumbuh imannya dengan baik, tidak mengurangi sukacita mengikuti sekolah minggu, walaupun melalui live streaming. Inang yakin anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mengikuti sekolah minggu ini dengan sukacita. Gereja atau bait Allah itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu terdiri dari orang-orang percaya dan pengikut Kristus, termasuk kita, adik-adik sekolah minggu, juga Inang, kakak-kakak guru sekolah minggu, itu adalah menjadi tubuh Kristus. Pengikut Kristus, kita harus menjadi bangunan yang diharapkan Yesus menjadi tumbuh secara imannya. Kepala kita adalah Yesus. Kalau kepala itu hanya bisa gerak-gerak gitu ya. Sama itu dengan tubuh kita. Tuhan menciptakan kita disusun dengan rapi, dibangun dengan indah. Makanya disebut manusia adalah ciptaan yang sangat mulia. Ada tangan, ada kuping, ada kepala, ada hidung, ada mulut, ada kaki. Semuanya disusun Tuhan dengan baik. Coba seandainya tubuh kita ini terdiri dari kaki semua atau terdiri dari hidung semua, pasti tidak enak dipandang. Pasti aneh.
Tapi Tuhan sudah sangat baik menciptakan tubuh kita ini menjadi satu tubuh, berbeda-beda fungsi, tetapi semua menjadi satu. Kalau tangan kita sakit, bukan hanya tangan yang merasakan, tetapi seluruh tubuh kita ini merasakan sakit. Kalau kaki kita sakit, bukan hanya kaki yang terasa sakit, tapi semua tubuh kita ini merasa sakit. Itulah artinya kita harus saling mendukung, saling menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tubuh kita ini saling membutuhkan. Tidak mungkin kalau kita melihat sesuatu, kita ingin, kan pasti kita butuh tangan untuk mengambilnya. Itulah makanya tubuh kita ini saling membutuhkan, saling menolong, saling melengkapi. Itulah yang disebut satu tubuh, saling menolong. Dengan berbagai tugas, talenta, bakat yang kita miliki, kiranya kita semua berperan sebagai tubuh Kristus yang saling menolong, saling mengisi, saling mendoakan, saling menyayangi, saling mengasihi di dalam Tuhan. Itulah yang disebut bangunan tersusun rapi. Kalau di dalam rumah ada orang tua, ada anak-anak, harus menjadi satu bait Allah. Anak-anak juga bait Allah. Gereja, makanya ada nyanyian kita yang mengatakan, gereja bukanlah gedungnya, tetapi adalah orangnya. Jadi gereja yang bertumbuh, dibangun dengan tersusun rapi, ketika jemaatnya, anak-anak sekolah minggunya bertumbuh di dalam iman yang saling mengasihi, saling menolong, walaupun berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai bermusik, ada yang pandai berolahraga dan lain sebagainya, tetapi satu di dalam Tuhan. Itulah yang disebut bangunan yang tersusun tadi. Tuhan menginginkan kita menjadi satu bangunan yang kokoh. Artinya kita menjadi gereja-gereja Tuhan. Anak-anak sekolah minggu adalah menjadi bait Allah atau satu gereja yang sudah terbangun oleh iman percayanya kepada Tuhan. Artinya anak-anak semua melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya supaya bangunan itu menjadi bangunan yang tersusun, menjadi bagus, menjadi anak kesayangan Tuhan, tentunya menjadi anak kesayangan semua orang-orang yang mencintai kita. Inang yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri akan menjadi bangunan yang tersusun, rapi, baik, yang disenangi oleh Tuhan karena dia adalah kesayangan Tuhan. Setelah terbangun imannya, demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang pada hari ini. Semoga anak-anak semua dilindungi oleh Tuhan, terbangun imannya menjadi satu bangunan yang tersusun rapi, menjadi bait Allah yang kudus, yang selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sampai kepada kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami semua anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang bangunan yang tersusun rapi, menjadi kesayangan Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus, yang selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, berikan kami sukacita walaupun kami beribadah atau sekolah minggu melalui live streaming. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu juga orang tua kami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahukah adik-adik, kita bisa tumbuh kuat sampai saat ini karena hidup kita di dalam Tuhan. Dan kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Seperti orang tua yang Tuhan anugerahkan ke kita. Mama dan papa yang penuh kasih menjaga kita, mendidik kita, dan merawat kita sampai saat ini. Maka tugas kita sebagai seorang anak hormat dan menuruti nasihat mama dan papa. Adik-adik tahu gak sih? Keluarga itu bagaikan anggota tubuh kita loh. Setiap anggota keluarga yang kita miliki mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing untuk saling melengkapi, saling menolong, dan saling membutuhkan. Seperti mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada dua kaki kita untuk berjalan, dan ada mulut kita untuk berbicara. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang hidup taat, kudus, dan menjadi anak yang terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama melakukan firman-Nya, melaksanakan firman-Nya di dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita sudah tiba nih di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa apa Bang Tian? Berikan yang terbaik ya adik-adik. Betul banget, adik-adik kasih yang terbaik dari adik-adik. Nanti ditaruh di amplop, dikasih ke mama papanya untuk dibawa ke gereja atau dititipkan ke sintua wilayah masing-masing. Sekarang kita sambil angkat pujian Goklas Niroha di medley sama adalah sukacita. Semangat dan sukacita ya adik-adik. Kita angkat pujian Goklas Niroha. Goklas Niroha doa dingolukon. Katakan dingolukon. Dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha doa dingolukon. Potong dirohakon. Mau liate Goklas Niroha. Maringan holong ni Tuhan dia. Mau lihat deh Goklas Niroha. Maringan holong ni Tuhan dia. Kita katakan adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, sebab Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, sebab Tuhan diam di dalamku. Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Aktivitas minggu ini ketemu lagi sama Kak Dana. Nah, adik-adik, minggu ini nih Kak Dana ngajakin adik-adik untuk membuat hiasan dinding seperti ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan, adik-adik butuh yang namanya stick ice cream. Kak Dana di sini menggunakan stick ice cream yang berwarna. Tapi kalau adik-adik nggak ada stick ice cream berwarna, pakai yang biasa seperti ini juga nggak apa-apa adik-adik. Lalu untuk hiasannya Kak Dana menggunakan pom-pom. Dan Kak Dana juga membuat tambahan hiasan dari pita seperti ini adik-adik. Dan pita ini juga bisa digunakan untuk menggantung hiasan di dinding. Kebetulan Kak Dana udah potong pitanya. Nah, nanti tinggal ditempel. Dan untuk alat-alatnya, Kak Dana menggunakan spidol untuk menulis, solasi, dan juga double tip untuk menempel stick ice cream dan pom-pom. Dan Kak Dana menggunakan gunting. Nah, untuk adik-adik yang masih TK dan juga playgroup, minta tolong bantuan mama papa di rumah ya. Kalau alat dan bahannya sudah tersedia semua, yuk kita buat hiasan dinding ini. Setelah ditempel tadi menggunakan isolasi, jadi seperti ini adik-adik. Ya, kita akan menuliskan di sini. Kita tumbuh kuat di dalam Tuhan. Nah, setelah ini Kak Dana akan menghiasnya menggunakan pom-pom. Kak Dana sudah menaruh double tip di sini. Kalau adik-adik tidak ada double tip di rumah, adik-adik bisa menggunakan lem. Nah, sudah jadi adik-adik. Adik-adik rumah, jangan lupa ya buat aktivitas minggu ini. Jika sudah selesai, adik-adik jangan lupa juga untuk mengirimkan ke nomor kakak sekolah minggu yang ada di bawah ini. Sampai jumpa lagi di aktivitas berikutnya. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.